Hai semua, kali ini aku mau bikin cilok putih. Nah, biasanya kalau cilok putih kayak gini isiannya itu jando atau lemak sapi. Tapi kalau kalian gak mau pakai isian juga boleh ya. Nah, ini biasanya ada di daerah Bandung, Pangandaran, Ciwidey, atau di daerah kalian ada gak sih cilok putih kayak gini? Nah, aku juga bikin untuk racikan sausnya pedas, asem, gurih. Nah, ini biasanya dimasukin ke dalam plastik, tambah saus kecap, terus dikasih tusukan. Aduh, ini enak banget sih. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya, ikutin terus video ini sampai selesai. Pertama aku akan rebus 150 gram jando atau lemak sapi. Di sini aku akan rebus sampai matang. Nah, kalau misalnya udah matang, udah cukup, angkat. Nah, ini akan aku potong kotak-kotak kecil ya. Ini untuk isian ciloknya. Tapi kalau kalian gak mau pakai isian jando, boleh kalian ganti misalnya pakai telur puyuh. Atau kalau misalnya gak mau pakai isian juga gak apa-apa. Nah, ini kalau misalnya udah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang untuk bahan ciloknya, di sini aku pakai 500 gram tepung terigu. Tambahkan 2 sendok teh garam. 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau kalian mau pakai bawang putih fresh juga boleh. Lalu pakai pemutih makanannya, aku pakai dari kupu-kupu. Di sini aku pakai sekitar 1 sendok teh. Lalu aduk dulu bahan keringnya ini agar tercampur rata. Lalu tambahkan air kurang lebih sekitar 1100 ml. Ini dimasukkannya bertahap sedikit demi sedikit ya. Jangan langsung semua karena biasanya menggumpal atau bergerindil, nanti agak susah diaduknya ya. Jadi sedikit demi sedikit aja. Lalu diaduk seperti ini. Kalian lihat aja stepnya di video biar nanti hasilnya tuh jadi halus. Nah, kalau misalnya udah halus kayak gini, baru kita masukkan semua airnya dan aduk hingga tercampur rata. Nah, hasilnya halus seperti ini. Lalu aku akan pindahkan ke atas kompor. Kita nyalakan apinya, kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya ini mengental. Terus aja adonannya diaduk-aduk sampai adonannya jadi padat ya. Nah, seperti ini terus diaduk. Jadi ini biar si biangnya itu matang ya. Tepung terigunya itu matang juga, terus aja sambil diaduk-aduk. Nah, di sini aku pakai api kecil aja. Nah, terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, udah cukup, kita matikan apinya. Lalu aku masukkan ke dalam wadah atau baskom yang ukurannya agak besar ya, biar nanti ngaduknya itu leluasa. Sekarang tambahkan 300 gram tepung aci atau tepung kanji. Lalu di sini aku aduk menggunakan spatula karena ini adonannya masih sangat panas ya. Kalau misalnya udah agak tercampur terus adonannya udah nggak terlalu panas, baru kita uleni menggunakan tangan. Nah, di sini kita uleni menggunakan tangan, pastikan tangannya udah bersih. Hati-hati juga karena ini adonannya agak sedikit panas ya. Pelan-pelan aja diuleni sampai kalis seperti ini. Nah, kalau udah kalis kayak gini udah cukup. Sekarang saatnya buat kita bentuk. Nah, ini wadahnya aku taburi dulu dengan tepung terigu atau tepung kanji biar nanti nggak lengket. Tangan kita juga diolesi dengan minyak biar nggak lengket ya. Nah, sekarang kita ambil satu adonan, kita bulatkan, lalu bagian tengahnya kita tekan seperti ini dan beri isian jando. Boleh pakai 1 atau 2 ya jandonya sesuai selera. Lalu kita padatkan, ditekan-tekan seperti ini, lalu kita bulatkan sampai halus kayak gini ya. Aku kasih lihat sekali lagi. Sekarang ambil sedikit adonan, kita bulatkan, tekan bagian tengahnya, isi dengan isian jando. Lalu kita rapatkan, kita tutup, dan kita tekan-tekan dulu seperti ini agar adonannya jadi padat. Kalau udah padat, baru kita bulatkan sampai bulat seperti ini. Lakukan semua sampai selesai. Nah, hasilnya seperti ini setelah aku bulatin semua ciloknya. Di sini juga aku udah didihkan air. Kalau airnya udah mendidih, aku tambahkan sedikit minyak goreng biar nanti ciloknya nggak saling menempel. Lalu kita masukkan ciloknya dan kita rebus sampai ciloknya mengapung.
Nah, kalau ciloknya udah mengapung seperti ini, aku masih rebus beberapa saat biar memastikan ciloknya ini matang. Kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan. Lalu ini aku akan masukkan ciloknya ke dalam kukusan, tapi sebelumnya kukusannya jangan lupa diolesi dulu minyak tipis-tipis ke seluruh bagian. Lalu masukkan cilok yang sudah direbus. Nah, ini kloter kedua yang udah aku rebus. Nah, di sini kalian bisa lihat ciloknya kenyal, empuk, lembut seperti ini. Nah, ini ciloknya akan aku kukus menggunakan api kecil aja ya, karena kalau cilok jando kayak gini, ini harus dimakan dalam keadaan panas. Ini sambil kita ngukus ciloknya, sekarang kita bikin untuk sausnya ya. Nah, untuk sausnya di sini aku akan goreng 2 siung bawang putih. Nah, ini bawang putihnya kita goreng, terus aku potong-potong aja. Tadi udah dikerat-kerat bawang putihnya. Di sini aku potong biar matang sampai dalam. Lalu aku akan masukkan 5 buah cabai rawit merah. Ini kita goreng sampai matang. Kalau udah matang kayak gini, angkat dan tiriskan. Lalu kita masukkan ke dalam ulekan dan kita haluskan ya, nggak usah sampai yang halus banget, cukup seperti ini udah cukup. Nah, untuk sausnya di sini aku pakai saus bantal merek McLouis. Nah, ini masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu yang tadi sudah kita goreng dan kita ulek. Tambahkan air panas, ini sesuai selera. Di sini aku masukkan kurang lebih sekitar 200 ml. Kalau kalian pengen sausnya lebih encer, bisa ditambahkan air panasnya lebih banyak lagi ya. Nah, hasil sausnya seperti ini. Nah, ini dia ciloknya udah matang, udah panas. Sekarang saatnya buat kita sajikan. Di sini aku taburi dengan bawang goreng ya biar makin gurih. Lalu ciloknya ini aku masukkan ke dalam plastik biar kayak makan di abang-abang ya. Nah, biasanya di abang-abang gerobak dia selalu tambahkan bumbu atom seperti ini. Kalian bisa beli di pasar banyak atau online ya. Nah, ini tinggal kita kasihin bumbu atom bulannya ini. Jadi ini bumbu atomnya tuh asin gurih gitu. Setelah itu kita tambahkan saus dan juga kecap. Jangan lupa dikasih tusukannya. Nah, ini dia cilok putih atau cilok abang-abang gerobaknya udah selesai aku bikin. Semoga kalian suka, semoga videonya juga bermanfaat untuk kalian yang nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih.